Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yusuf dan Bapak Haris. Perkenalkan nama saya Dini Antika dari kelas NJ701 dengan mata kuliah Manajemen Strategik. Uh, Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait tugas UAS untuk semester ini ya, Pak. Mohon izin langsung saya share screen untuk tugas UASnya. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai elemen menuju keberhasilan organisasi dengan studi kasus PT Unilever. Tugas ini saya kerjakan secara individu. Yang pertama untuk profil PT Unilever. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Berbagai rangkaian produk Unilever mencakup brand-brand ternama telah disukai di Indonesia dan di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lain-lain. Di Unilever Kompas memiliki tiga fokus utama yaitu membangun planet yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Maksud dan tujuan dari presentasi ini yaitu terkait dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka maksud dan tujuan presentasi adalah ingin membahas penerapan performance leadership pada PT Unilever Indonesia dengan manfaatnya yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen terutama dalam hal performance leadership dan diharapkan makalah yang telah saya buat atau presentasi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi PT Unilever dalam meningkatkan kinerja dan pembuatan kebijakan serta keputusan mengenai performance leadership. Baik, Unilever memiliki banyak anak perusahaan dengan merek berbagai kategori produk. Berikut adalah beberapa sampling dari anak perusahaannya. Dengan merek makanan dan minuman, ada Knorr, Hellmann's, Lipton, dan Breyers. Untuk merek perawatan pribadi, ada Dove, Lux, Axe, dan lain-lain. Merek perawatan rumah, ada Omo, Surfshift, dan lain-lain. Nah, kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai elemen menuju keberhasilan organisasi PT Unilever tidak lepas dari Presiden Direktur PT Unilever yaitu bernama Benjiap, di mana beliau memiliki tiga konsep kepemimpinan karismatik, individual consideration, dan intellectual stimulation. Gaya kepemimpinan dan prestasi beliau yaitu MMA Global, di mana menjelaskan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip winning with purpose yang berfokus pada transformasi produk menjadi merek dengan tujuan sosial yang lebih dalam. Lalu pada wawancara di sebuah artikel menekankan ambisinya untuk meningkatkan kualitas hidup pada konsumen, menyoroti fokus pada penguatan fundamental dan bisnis berwawasan portofolio, dan meningkatkan efisiensi dan operasional. MMA Global dan artikel berita menerima penghargaan IIBC CEO Excel Award pada tahun 2007 dan Agora Outstanding Achievement Award for Marketing Management pada tahun 2015. Beliau juga menunjukkan komitmennya untuk memastikan prinsip-prinsip berkelanjutan menjadi inti dari strategi perusahaan. Berikut adalah data dan fakta di mana terkait kinerja PT Unilever Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik dan positif dibanding tahun-tahun sebelumnya dan dapat dikatakan bahwa kinerja Unilever di tahun 2024 cukup baik dan stabil. Ini berdasarkan laporan aset yang saya dapat dari website unilever.com. Di sini juga kita bisa melihat untuk laporan laba rugi dari 5 tahun terakhir. Lalu pada kita bisa melihat untuk komposisi laporan keuangan dan komposisi karyawan di 3 tahun terakhir, di mana untuk komposisi karyawan pada 3 tahun terakhir di tahun 2024 ini PT Unilever mengalami penurunan jumlah karyawan, tapi dengan jumlah yang semakin turun ini tidak mempengaruhi PT Unilever eh, untuk
untuk tetap stabil di perusahaannya. Nah, kemampuan kepemimpinan Benjiap ini telah menyatukan elemen menuju keberhasilan PT Unilever hingga saat ini. Nah, untuk teori di sini ada teori kepemimpinan transformasional di mana PT Unilever memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Lalu ada teori sifat. PT Unilever memiliki pemimpin yang efektif, memiliki sifat-sifat kepribadian tertentu dan membuat mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Nah, relevansinya dalam manajemen strategik yaitu pemimpin dengan sifat-sifat ini lebih mampu menginspirasi dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai suatu organisasi. Lalu ada teori perilaku di mana eh, pemimpin dapat mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik untuk mengimplementasikan strategi lebih efektif. Yang keempat ada teori karismatik. Pemimpin Unilever yaitu termasuk pemimpin yang karismatik sehingga dapat membangun komitmen yang kuat terhadap visi dan misi strategis organisasi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap ketercapaian kinerja unggul yang berkelanjutan pada perusahaan Unilever. Berikut adalah dampak yang utama dari peran pemimpin dan budaya organisasi, yaitu produktivitas yang lebih tinggi, kepuasan dan retensi karyawan yang tinggi, lalu ada inovasi dan adaptasi yang lebih baik, serta pencapaian tujuan strategis, dan yang terakhir, reputasi perusahaan yang baik. Untuk kesimpulannya dari analisis saya dapat disimpulkan bahwa kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif, visioner, dan memotivasi karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada tujuan. Lalu, pemimpin yang mampu menginspirasi dapat memberikan arahan yang jelas dan memberdayakan karyawan, akan meningkatkan kepuasan retensi bagi karyawan dan bisa berdampak positif untuk karyawan. Lalu untuk sarannya, yaitu pelatihan kepemimpinan, lalu penerapan gaya kepemimpinan yang fleksibel, penguatan komunikasi internal, lalu fokus pada budaya organisasi di mana dengan membangun budaya organisasi yang positif dapat mendukung inovasi yang menjadi prioritas. Lalu evaluasi dan adaptasi organisasi atau PT Unilever harus secara rutin mengevaluasi efektivitas strategi dan kepemimpinan yang ditetapkan serta bersedia untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Bapak.